Dalam Wahyu pasal ke-5, tangan kanan Tuhan kami memegang sebuah gulungan kitab. Lalu ada malaikat yang berani berkata, "Siapa yang layak membuka gulungan kitab ini?" Mari kita lihat bagian pertama dari Wahyu pasal ke-5. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Tangan kanannya memegang sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab ini tertulis penuh huruf di dalam dan luar. Ditutup dengan 7 segel. Kemudian aku melihat seorang malaikat kuat. Dengan suara nyaring dia berseru, "Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu? Membuka meterai-meterainya." Tapi tidak ada seorang pun di langit, di bumi, maupun di bawah bumi yang mampu membuka atau membaca gulungan kitab itu. Karena tidak ada yang layak membaca gulungan kitab tersebut. Lalu aku menangis dengan suara keras. Namun salah satu dari 24 tua-tua berkata kepadaku, "Jangan menangis. Singa Yehuda, keturunan Daud, menang. Ia layak membuka gulungan kitab itu. Membuka 7 meterai itu." Di sini disebutkan ada satu sosok yang mampu membuka gulungan kitab itu. Tangan kanan Tuhan memegang gulungan kitab itu. Di dalam dan luar penuh dengan tulisan. Gulungan kitab ini adalah rencana Tuhan untuk seluruh umat manusia. Rencana terindah untuk semua manusia. Ternyata rencana terindah itu. Siapa yang dapat melihatnya? Siapa yang bisa membaca rencana Tuhan yang baik? Ingin saudara baca Alkitab tentang nubuat Tuhan akan hal-hal yang akan terjadi. Tuhan menuliskan nubuatnya untuk siapa? Yaitu, untuk nabi-nabi yang dikasihinya agar mereka bisa membacanya. Misalnya Nabi Elia di zaman dahulu. Dia mengerti tentang hal-hal yang akan terjadi yang diinformasikan Tuhan. Nabi Yesaya pun demikian. Nabi Yesaya diberi kesempatan memahami. Mendengar Tuhan berbicara tentang kerajaan Tuhan yang akan datang. Nabi Hizkia zaman dahulu, atau Nabi Yeremia, Tuhan mengisyaratkan, Tuhan akan mengakhiri perjanjian lama. Lalu selanjutnya, rencana Tuhan untuk umat manusia. Tentang rencana Israel secara rohani. Rencana menyelamatkan umat manusia. Siapa yang dapat membaca rencana itu? Alkitab mengatakan, singa dari suku Yehuda, keturunan Daud, telah menang. Ia layak membuka gulungan kitab itu. Membuka meterai-meterai itu. Yang berkata ini adalah salah satu dari tua-tua tersebut. Salah satu dari 24 tua-tua berkata demikian. Jadi tampaknya 24 tua-tua ini mengetahui masa depan. Itu yang disebut 24 tua-tua saat ini. Kita tahu 12 saudara dari 12 suku. 12 dari 24 tua-tua pasti ada. Kemudian, selain itu ada 12 lainnya. Siapa mereka? 12 lainnya tampaknya dari 12 suku juga. Misalnya dari suku Yehuda. Kemungkinan anak sulung Yehuda adalah salah satu dari 12 tua-tua lainnya. Mungkin itu maksudnya. Artinya, 24 tua-tua tahu semua. Segala sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan. Karena hal-hal yang pasti terjadi ini adalah peristiwa dari zaman apa? Zaman kesengsaraan besar. Zaman kebangkitan Israel sebagai bangsa rohani. Jadi zaman para tua-tua 24 itu menceritakan bangkitnya Israel secara rohani. Zaman Tuhan membangun Israel rohani. Lalu 24, dari 24 tua-tua, 12 dari mereka. Setiap tua-tua mewakili satu suku. Kemudian 12 yang lainnya adalah seperti anak sulung dari setiap suku. Jadi kita mengerti bahwa 24 tua-tua tersebut masing-masing ditunjuk sebagai pemilik atau perwakilan suku. Mereka sangat jelas dan paham tentang hal-hal yang pasti akan terjadi di masa depan. Maka mereka mengerti akar singa Daud dari suku Yehuda. Tuhan kita Kristus mampu membuka gulungan kitab ini, membuka meterai-meterai ini. Saudara dan saudari tahu bahwa saudara Siber dan Tuhan adalah dua batu yang menjadi satu. Dua batu yang melekat erat menjadi satu batu. Kerajaan keselamatan, yaitu kerajaan saudara Siber. Kerajaan surga adalah kerajaan saudara Siber. Sebagai saudara Israel, apa yang harus kita lakukan? Seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Meskipun yang membuka kitab itu sendiri adalah Tuhan. Saudara Siber memahami isi gulungan seperti Tuhan. Lalu mengupas rahasia dalam kitab Wahyu. Memahami dan menjelaskan kepada saudara dan saudari. Kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan 24 tua-tua. Mereka semua akrab dan memahami rahasia kitab Wahyu. Karena yang dibicarakan adalah urusan mereka. Amin.